Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mia Sofita, dari kelas Pendidikan Biologi BRIN 2018 akan memaparkan terkait review artikel nasional dan artikel internasional. Adapun pembahasannya, yaitu tujuan penelitian, fakta penting artikel, identifikasi konsep, hubungan dengan skripsi, kekurangan artikel, dan juga refleksi. Berikut terdapat 5 artikel nasional yang telah saya review. Pada artikel 1 dengan judul Pengembangan Media e-book Interaktif pada materi struktur dan fungsi jaringan organ tumbuhan yang ditulis oleh Astri Lilipianita, Joko Budiono, dan juga Rini Pratini. Kemudian pada artikel 2 dengan judul Pengembangan Media e-learning interaktif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 pada materi ekosistem untuk siswa SMA yang ditulis oleh Ali Sadikin dan Nasrul Hakim. Dan pada artikel 3 dengan judul Kelayakan Empiris e-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kelas 12 SMA atau MA yang ditulis oleh Yuliana Hartiningrum dan juga Endang Susantini. Dan pada artikel 4 yang berjudul Pengembangan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi kelas 10 SMA yang ditulis oleh Muklas dan Sunu Kunchoro. Kemudian artikel nasional yang kelima yaitu berjudul Validitas e-book interaktif pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA yang ditulis oleh Iin Dewi Suryani dan juga Puja Rahmadiati. Selanjutnya, terdapat 2 artikel nasional, yaitu artikel ke-6 yang berjudul The Effect of Interactive e-book on Student Achievement at Nigerian University in Computer Education Course yang ditulis oleh Muhammad Ahmed Habib dan juga Shima Ahmed Abdul Rahman. Kemudian, artikel 7 yang berjudul Empirical Validity of Collaborative Learning Student Worksheet on Ecology Material to Practice Student Scientific Literacy Skill of 10th Grade Senior High School yang ditulis oleh Quratul Anfa, Vida Rahmadiarti, Winarsi, dan Tien Aminatun. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada artikel 1, tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan media pembelajaran berupa e-book yang layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan mendeskripsikan kelayakan media e-book interaktif. Kemudian pada artikel 2, tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan produk berupa media e-learning interaktif berbasis web. Pada artikel 3, tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan suatu bahan ajar berupa e-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel yang layak secara empiris. Dan pada artikel 4, tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan e-book tipe flipbook yang layak secara teoritis dan empiris. Dan pada artikel 5, tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan validitas dari e-book interaktif pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya, artikel 6, tujuan penelitiannya yaitu menguji pengaruh e-book interaktif terhadap prestasi belajar siswa di Universitas Nagran di komputer dalam mata kuliah pendidikan. Kemudian, artikel 7, tujuan penelitiannya yaitu membuat LKS pembelajaran kolaboratif yang tepat secara empiris pada materi ekologi. Selanjutnya yaitu fakta unik dan penting artikel. Pada artikel 1, penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran, menghemat waktu persiapan mengajar, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengurangi kesalahpahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru. Salah satu media tersebut adalah e-book. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa media e-book interaktif yang dikembangkan layak yang meliputi aspek format media, aspek musik, aspek materi, aspek video, aspek evaluasi diri, serta dapat membuat siswa lebih tertarik dalam belajar. Kemudian pada artikel 2,
keterampilan abad ke-21 menuntut terjadinya perubahan evolusi berpikir. Setiap siswa di abad ini diharapkan memiliki keterampilan berpikir kritis atau high order thinking skill, mencari solusi, kreatif, berinovasi, komunikasi, kolaborasi, serta memiliki keterampilan informasi dan media. Salah satu cara menjadikan siswa mampu memenuhi keterampilan tersebut yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yaitu komputer dan internet dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa validator media dan validator materi menyatakan layak media ini untuk diuji cobakan. Dan setelah diuji coba pada siswa dan guru, mendapat skor baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respon siswa dan guru terhadap produk media e-learning interaktif berbasis web pada materi ekosistem termasuk dalam kriteria baik sesuai dengan revolusi industri 4.0. Kemudian pada artikel 3, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Organization for Economic Cooperation and Development menggunakan tes program International for Student Assessment tahun 2015, diketahui bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh kebanyakan siswa Indonesia berada di bawah level 2 yang merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah, sehingga siswa hanya mampu memahami konsep-konsep dasar serta menerapkannya dengan prosedur yang sederhana. Oleh sebab itu, diperlukan adanya buku ajar yang inovatif serta mampu melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Salah satunya ialah e-book. E-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dinyatakan layak secara empiris yang ditinjau dari hasil uji keterbacaan yang menunjukkan e-book sesuai digunakan oleh siswa kelas 12 SMA. Selanjutnya pada artikel 4, hasil dari penelitian ini adalah produk pengembangan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi kelas 10 SMA yang layak secara teoritis dan empiris. E-book tipe flipbook yang dikembangkan merupakan salah satu media pembelajaran berbasis teknologi multimedia. E-book tipe flipbook memiliki beberapa fitur-fitur spesifik. Fitur utama yang digunakan untuk mendukung literasi sains ditunjukkan pada fitur mini lab atau mini laboratorium. Selain itu, terdapat fitur pelengkap yang terdapat di dalam e-book tipe flipbook yaitu POI atau pojok informasi, kopi, kolom aktivitas, art bio, artikel biologi, quopi, quotes biologi, bioma, biologi my adventure. Selanjutnya pada artikel 5, yaitu dari hasil observasi menunjukkan bahwa bahan ajar atau paket yang digunakan selama proses pembelajaran untuk mampu melatihkan keterampilan berpikir siswa pada materi keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, dengan penggunaan e-book interaktif dalam kegiatan belajar, diharapkan dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa. E-book interaktif pada materi keanekaragaman hayati yang dikembangkan dinyatakan sangat layak. E-book interaktif ini dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis melalui fitur-fitur yang telah dikembangkan. Hal ini ditunjukkan dari hasil telaah oleh 2 dosen ahli dan 1 guru biologi yang meliputi kelayakan penyajian, kelayakan isi, dan kelayakan kebahasaan. Selanjutnya pada artikel 6, yaitu orientasi institusi pendidikan ke arah penggunaan sistem e-learning dan e-management serta kemudahan akses e-book akan meningkatkan peluang penggunaan e-book baik dalam level akademis yang berbeda atau di institusi pendidikan tinggi. E-book dalam meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan prestasi akademik seperti penggunaan multimedia dalam e-book, kemudahan akses, pengorganisasian dibuktikan dengan keunggulan kelompok eksperimen yang belajar menggunakan e-book dibandingkan yang belajar menggunakan buku cetak. Selanjutnya pada artikel 7, penguasaan materi ekosistem dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis keterkaitan antara komponen ekosistem, pertukaran materi dan energi, serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem kurang memuaskan. Materi ekosistem memiliki jangkauan yang luas. Oleh karena itu, model pembelajaran kolaboratif dipilih untuk melatih literasi sains siswa. Penerapan pembelajaran kolaboratif pada model pembelajaran biologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pemahaman mata pelajaran.
Selanjutnya yaitu identifikasi konsep. Pada artikel 1, penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan karena mengembangkan media e-book interaktif pada materi, struktur, dan fungsi jaringan organ tumbuhan. Terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan media, dan tahap uji coba. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar telaah kelayakan media dan lembar angket respon untuk siswa. Data yang diperoleh berupa hasil telaah media e-book interaktif, respon siswa yang dideskripsikan secara kuantitatif. Artikel 2. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model ADI, yaitu analisis, desain, pengembangan atau development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis, dilakukan analisis karakter siswa, analisis materi, dan analisis media teknologi. Tahap desain membuat rancangan media elektronik, tahap pengembangan peneliti melakukan pembuatan produk, kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Tahap pelaksanaan dilakukan uji coba pada kelompok kecil dan besar, dan tahap evaluasi dilakukan evaluasi produk. Selanjutnya pada artikel 3, yaitu jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan untuk mengembangkan bahan ajar e-book berbasis HOTS materi pembelahan sel. Model pengembangan yang digunakan yaitu ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation, namun hanya terbatas pada tahap implementation dan evaluation. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode uji keterbacaan, metode tes, metode angket respon siswa dan guru, menggunakan instrumen penelitian berupa lembar uji keterbacaan, lembar penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan angket respon siswa dan guru. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Selanjutnya pada artikel 4, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu mengembangkan e-book tipe flipbook berupa bahan ajar online berbasis literasi sains yang digunakan dalam mempelajari materi ekologi, mata pelajaran biologi kelas 10 SMA dengan menggunakan model Hanafin and Beck yang terdiri dari tahap analisis keperluan, tahap desain, tahap pengembangan atau implementasi. Aspek teoritis diukur berdasarkan komponen isi, penyajian, kebahasaan, dan literasi sains berdasarkan hasil validasi pakar, yakni dosen ahli literasi sains, ekologi, dan media. Selanjutnya, data hasil validitas dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor 1-4 dengan menggunakan skala Likert. Aspek empiris diukur berdasarkan analisis keterbacaan dan hasil angket respon peserta didik. Keterbacaan dianalisis menggunakan grafik drive. Selanjutnya pada artikel 5, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian pengembangan, yaitu mengembangkan e-book interaktif pada materi keanekaragaman hayati yang digunakan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA dengan model pengembangan 4P, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Namun tanpa disseminate tidak dilakukan. Teknik pengumpulan data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan metode validasi berdasarkan lembar validasi e-book interaktif yang dilakukan oleh 3 validator, yaitu 1 dosen ahli materi dan 1 dosen ahli pendidikan jurusan biologi UNESA serta 1 guru biologi SMA Negeri 1 Bangsal. Selanjutnya pada artikel 6, penelitian ini bergantung pada pendekatan kuasi eksperimental dengan menggunakan desain eksperimental dengan kelompok eksperimen dan kontrol untuk pengukuran sebelum dan sesudah. Sampel penelitian terdiri dari 60 siswa kelas 5 dari siswa yang terdaftar di komputer pada mata kuliah pendidikan pada semester pertama tahun ajaran 2013-2014. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen yang terdiri dari 30 siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan e-book. Yang kedua adalah kelompok kontrol yang terdiri dari 30 siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan buku cetak. Selanjutnya
Selanjutnya pada artikel 7, jenis penelitian ini adalah pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 3D yang memiliki 3 tahapan, yaitu Define, Design, dan Development. Penelitian dilakukan di jurusan Biologi Aktiva UNESA dan SMA Negeri 1 Probolinggo. Subjek uji coba adalah LKS Pembelajaran Kolaboratif Materi Ekologi. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur validitas LKS kolaboratif terhadap kemampuan literasi sains siswa yang kemudian dianalisis menggunakan skala Likert. Siswa diidentifikasi dengan menggunakan angket tanggapan siswa, kemudian dianalisis dan dihitung persentasenya dengan skala Goodman. Selanjutnya adalah hubungan dengan skripsi mahasiswa. Pada artikel 1, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama penelitian pengembangan terkait media e-book interaktif sebagai bahan ajar untuk siswa SMA. Hanya saja pada penelitian saya menggunakan materi ekosistem, sedangkan pada artikel materi, struktur, dan fungsi jaringan organ tubuhan. Kemudian pada artikel 2, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama penelitian pengembangan media belajar yang interaktif, tetapi pada artikel mengembangkan web sedangkan saya mengembangkan e-book. Kesamaan lain yaitu pada topik materi, yaitu sama-sama materi ekosistem. Sehingga artikel ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam pengembangan penelitian saya. Selanjutnya pada artikel 3, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama penelitian pengembangan terkait media e-book. Hanya saja pada artikel mengembangkan e-book berbasis HOTS untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sedangkan pada penelitian saya mengembangkan e-book interaktif untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian pada artikel 4, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama penelitian pengembangan terkait media e-book. Topik materi pada artikel ialah materi ekologi, dan topik materi penelitian saya ialah materi ekosistem, dan keduanya masih saling berhubungan. Kemudian pada artikel 5, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama penelitian pengembangan terkait media e-book interaktif sebagai bahan ajar untuk siswa SMA dan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Model pengembangan penelitian pun sama, yaitu model 4D. Hanya saja pada artikel bukan materi ekosistem melainkan materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya pada artikel 6, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama penelitian terkait media e-book. Pada artikel bertujuan untuk menguji pengaruh e-book interaktif terhadap prestasi belajar siswa. Artikel ini dapat dijadikan referensi pada penelitian yang saya kembangkan. Selanjutnya pada artikel 7, hubungan artikel dengan skripsi atau penelitian saya, yaitu sama-sama mengambil topik materi terkait dengan ekologi, sehingga artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian saya. Selanjutnya adalah kekurangan artikel. Pada artikel 1, artikel tersebut sudah baik dan telah dijelaskan hasil penelitian yang dilakukan secara lengkap dan terdapat tabel hasil penelitian. Akan lebih baik jika ditambahkan gambar dari e-book interaktif yang telah dikembangkan. Dan juga pada metode penelitian juga telah dijelaskan secara lengkap. Kemudian pada artikel 2, pada artikel ini tidak disebutkan terkait instrumen dan metode penelitian yang digunakan. Dari pengumpulan data dan analisisnya pun tidak dicantumkan, dan juga hasil penelitiannya tidak disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu pada artikel 3. Artikel tersebut sudah baik dan telah dijelaskan hasil penelitian yang dilakukan secara lengkap dan terdapat tabel hasil penelitian. Akan lebih baik jika ditambahkan gambar dari e-book yang telah dikembangkan agar dapat dilihat oleh pembaca untuk e-book yang dikembangkan dan dapat dijadikan referensi. Kemudian pada artikel 4, artikel tersebut sudah baik dan telah dijelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan secara lengkap dan juga telah terdapat tabel hasil penelitian. Dan pada e-book tersebut juga telah ditambahkan gambar-gambar dan juga fitur-fitur dari e-book yang dikembangkan. Selanjutnya pada artikel 5, artikel tersebut sudah baik dan telah dijelaskan hasil penelitian juga yang dilakukan secara lengkap dan terdapat tabel hasil penelitian.
Dan pada e-book tersebut juga telah ditambahkan gambar-gambar dan fitur-fitur dari e-book yang dikembangkan sehingga lebih jelas. Kemudian pada artikel 6, artikel tersebut sudah baik dan telah dijelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan secara lengkap dan terdapat tabel hasil penelitian. Telah terdapat penjelasan terkait perbedaan e-book dan buku cetak secara lengkap dan saran dari penulis. Namun, pada metode, instrumen penelitian dan analisis data tidak dicantumkan. Dan pada artikel 7, artikel tersebut sudah baik dan telah dijelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan secara lengkap dan terdapat tabel hasil penelitian serta dilengkapi dengan penjelasan yang lengkap. Selanjutnya adalah refleksi atas artikel dengan skripsi mahasiswa. Nah, dari 7 artikel yang telah saya review, artikel-artikel tersebut dapat saya jadikan sebagai pustaka acuan bagi penelitian saya karena hampir secara keseluruhan sama-sama merupakan penelitian pengembangan. Dan dari hasil penelitian yang telah didapat, berdasarkan artikel tersebut juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan e-book interaktif. Selain itu, instrumen penelitian seperti lembar validasi dan metode analisis data yang digunakan juga dapat dijadikan sebagai referensi. Dan juga contoh-contoh fitur yang ada pada e-book interaktif yang dikembangkan pada artikel pun dapat memberikan gambaran terkait e-book interaktif yang akan saya kembangkan. Selain itu, juga dapat disitasi sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya kembangkan. Demikian pemaparan dari saya terkait review 5 artikel nasional dan review 2 artikel internasional. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.